Tadi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, fa insyaallah ta'ala fi hadha sabah, sabah yaumul ahad, الثاني عشر من شهر رجب، سنة 1446 للهجرة. نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة الشيخ سعدي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قوله ثم عرضهم أي عرض المسميات. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di rahimahullah. Mana kita masih saja pada ayat ke-30 surat Al-Baqarah atau 31. Yang sebelumnya telah kita baca bahwasannya Allah menciptakan manusia memiliki hikmah. Juga terdapat kebaikan di dalamnya dalam penciptaan manusia. Nah, dan ketika para malaikat mengatakan dan mengisyaratkan menyinggung bahwasanya mereka lebih mulia daripada manusia ini. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana keutamaan Nabi Adam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Adam asma kullaha, nama-nama seluruhnya. Telah kita baca. Kemudian kita lanjutkan tsumma aradahum. Yang kemudian dia menampakkan mereka, yakni menampakkan al-musammayat, benda-benda yang dinamakan tersebut, alal malaikah, kepada para malaikat, imtihanan lahum, sebagai ujian bagi mereka apakah mereka mengetahuinya atau tidak. Ini sudah ya. Nah, faqala ambiuni, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabarkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu. In kuntum shadiqin fi qaulikum wa dhinnikum, jika kalian benar di dalam perucapan kalian dan di dalam dhannikum. Dhon, ya ini sangkaan. Sangkaan kalian yaitu annakum afdal min hadzal khalifah. Bahwasanya kalian lebih mulia daripada khalifah ini, manusia Nabi Adam alaihi salam. Kemudian para malaikat berkata, qalu subhanak, maha suci engkau. Ay nunazzihuka 'anil i'tiradi minna 'alaika wa mukhalafati amrika. Itu kami menyucikan engkau dari al-i'tirad, sikap eh ya merasa keberatan kami, dan juga memukhalafah, sikap eh bertentangan bertentangan dari perintahmu. Nah, kemudian la ilma lana, kata para malaikat, tidak ada ilmu pada kami. Biwajhin minal wujuh, dalam bentuk apapun, segala sisinya kami tidak memiliki ilmu. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, fadlan minka wa judan, yang telah engkau ajarkan kepada kami ya sebagai anugerah dan jud, kemurahan dari engkau, minka. Ini para malaikat. Nah, ini juga ada kisah di sini ketika Imam Malik. Nah, kalau tidak salah, beliau ditanya perkara atau yang lainnya, bukan Imam Malik. Jadi ditanya perkara tentang suatu ilmu, kemudian tidak mengetahuinya. Ini seorang ulama dan mengatakan Allahu a'lam. Kemudian teman-temannya, murid-muridnya kecewa dan bertanya, kenapa ini padahal, nah, engkau tidak malu kah? Apakah engkau tidak malu? Maka seorang alim ulama itu mengatakan, para malaikat saja tidak malu. Mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Nah, para malaikat saja tidak malu. Sehingga
kita harus lebih berhati-hati untuk berucap. Demikian. Kalau tidak tahu, maka bilang tidak tahu. Wallahu a'lam. Demikian. Innaka antal alimul hakim. Ini masih kata para malaikat. Sesungguhnya engkau anta al-alim al-hakim. Yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, al-alim, yang maha mengetahui. Nah, kata Syekh Sa'di, alladzi ahata ilman bikulli syai'in fala yaghibu anhu wa la ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ardi wala asghara min dzalika wala akbara. Al-alim, yang yang maha mengetahui, yakni adalah dia zat yang ahata ilman bikulli syai'in. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Sehingga tidak ada yang yaghibu anhu. Tidak ada yang nam, eh, apa namanya hilang darinya. Ini tidak ada yang dia tidak ketahui. Wala ya'zubu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang luput darinya. Baik itu seberat mithqalu dzarratin, seberat biji zarrah. Ini istilah untuk menggambarkan sesuatu yang paling kecil. Kalau zaman sekarang mungkin sekecil atom, paling kecil. Bisamawati wal ard. Nah, di langit maupun di bumi. Wala asgharu mi dzalika wala akbar. Atau yang lebih kecil lagi. Maupun yang lebih besar dari itu. Ini al-alim. Kemudian al-hakim. Yang maha bijaksana. Yani man lahul hikmatut tamatu allati la yakhruju anha makhluqun wa la yashudzu anha ma'murun. Kemudian Al-Hakim yang maha bijaksana yaitu adalah zat yang memiliki lahu, memiliki apa? Al-hikmatu. Memiliki hikmah. At-tamah, hikmah yang sempurna. Hikmah sempurna yang tidak ada suatu makhluk pun yang luput darinya. Nah, la yakhruju anha. Wa la yashuddu anha ma'murun. Dan tidak ada suatu perintah pun yang yashuddu anha, menyimpang dari hikmah tersebut. Fama khalaqa syai'an illa li hikmatin. Wala amara bi syai'in illa li hikmatin. Maka zat yang al-hakim maha bijaksana ini tidaklah ma khalaqa, tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dengan hikmah. Dan tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Nah, wal hikmah tuh kata Syekh Sa'di, hikmah adalah apa itu? Wad'u syai'i fi mawdi'ihi la'iqi bih. Ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang nam yang laik, yang sesuai dengannya. Nah, ini adalah al-hikmah. Fa'aqarru wa'tarafu bi'ilmillahi wa hikmatihi. Nah, para malaikat, mereka, ini para malaikat, kita masih membicarakan para malaikat. Aqarru, aqarra yukirru. Mereka mengetahui, maaf, maaf, mengakui. Aqarra. Wa'tarafu, mereka, nah, mengetahui. Nah, mirip-mirip. Aqarru, mengakui. Bi'ilmillahi wa hikmatihi. Mengakui ilmu Allah dan juga hikmahnya. Wa qusurihim an ma'rifati adna syai'in. Ya, mereka juga mengakui qusurihim, kekurangan mereka, an ma'rifati,
terhadap kekurangan mereka dalam pengetahuan an ma'rifati adna syai'in. Nah, walaupun itu hal yang paling adna syai'in, paling apa sederhana sekalipun. Nah, wa'tirafuhum bifadlillahi alaihim wa ta'limuhu iyahum ma la ya'lamun. Mereka mengakui, nah, bifadlillahi alaihim, keutamaan Allah atas mereka. Ya, nah, mereka mengetahui keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ta'limuhu iyyahum ma la ya'lamun. Nah, mereka mengakui juga pengajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka, ma la ya'lamun. Apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Fahina idzin Allah. Nah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adamu ambihum bi asma'ihim." Nah, sebelumnya para malaikat sudah mengatakan tidak mengetahui dan mereka mengakui itu tidak tahu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, ambihum, kabarkanlah, beritahu mereka bi asma'ihim, nama-nama benda tersebut. Ai asma'il musammayatil lati aradaha Allahu 'alal malaikati fa'ajazu anha." Nama-nama benda-benda yang Allah tunjukkan, nah, kepada para malaikat, kemudian para malaikat tidak bisa untuk memberitahu, tidak mengetahui nama-nama tersebut. Nah, falamma ambahum bi asma'ihim. Kemudian ketika Nabi Adam memberitahukan nama nama benda tersebut. Tabayyana lil malaikati fadla Adama alaihim. Jadi jelas, tabayyana, nampaklah begitu. Bagi para malaikat, apa yang nampak fadla Adama alaihim. Tampaklah keutamaan Nabi Adam ya atas mereka para malaikat. Nam tabayyana fadlu Adam alaihim. Wa hikmatul bari wa ilmihi fi istikhlafi hadzal khalifati. Serta hikmah dan hikmah Allah al-Bari, ini al-Khaliq. Wa ilmuhu, tampaklah hikmah dan ilmu Allah fi istikhlafi hadzal khalifah. Dalam menjadikan Naam Nabi Adam sebagai khalifah. Tampaklah hikmah dan ilmu Allah. Qal alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, bukankah alam aqul lakum, telah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa aku mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Yang hal gaib di langit maupun di bumi. Wa huwa ma ghaba anna falam nusyahidhu. Yaitu apa yang gaib dari kita, falam nusyahidhu. Kita tidak dapat saksikan. Nah, fa idza kana aliman bil ghaibi fasyahadatu min babi aula. Wa a'lamu ma tubdun ay tadharun wa ma kuntum taktumun. Nah, fa idza kana aliman ghaib bil ghaibi, jika dia Allah Subhanahu wa taala
Mengetahui yang gaib. Hal-hal yang gaib Allah ketahui. Fasyahadatu min babi aula. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui pula apa yang nyata, yang nampak, yang dapat disaksikan. Wa a'lamu ma tubdun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui apa yang kalian tampakkan. Ya. Tubdun ay tadharun au tadhurun. Yang kalian tampakkan. Au adhara yudhiru tudhirun. Nah, tubdun ay tudhirun, tampakkan. Wa ma kuntum taktumun. Aku mengatakan apa yang kalian tampakkan dan juga ma kuntum taktumun yang kalian sembunyikan. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Hakim. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian insya Allah kita pada pertemuan berikutnya akan memasuki kisah iblis yang enggan untuk sujud pada Nabi Adam. Nah, demikian Allahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.